Dari wajah mengenai kontak person nanti kami share di terus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat dan untuk memberikan arahan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada Islam selaku sahibul wasilah para pendidik yang kami hormati, para peserta, seluruh hadirin yang dirahmati Allah dan tidak ada akhiratnya. Semuanya hadirin yang berhadir, itu hal pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersilaturahmi di ruangan ini, di ruangan yang cukup nyaman dan juga tempat istirahat yang cukup nyaman kalau berbanding dengan pondok pesantren. Kalau berbanding rumah, nyaman di sini, nyaman di rumah. Para peserta yang dirahmati Allah, kami diminta untuk menyampaikan sekilas tentang peran ulama dalam menjaga kerukunan, ketertiban, ukhuwah masyarakat umat yang beragama. Pertama, di sini ingin sedikit menempatkan makna ataupun yang dimaksudkan dengan ulama. Secara umum, ulama itu disebutkan, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah, itu al-ulamahu warasatul anbiya. Ulama itu penerima warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ulama ini yang dimaksudkan, yang masuk dalam kategori warasatul anbiya? Itu secara umum itu yang sebenarnya, yang hakikat kata-kata ulama. Ulama yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang waras untuk sekarang. Apakah semua ulama itu masuk dalam kategori warasatul anbiya? Menurut saya, maka karena tidak semuanya warasatul anbiya yang dimaksudkan oleh ulama di akhir zaman yang disebutkan di sini, apabila ada orang yang mencaci individu daripada seseorang ulama, itu belum tentu masuk dalam kategori murtad. Karena baru masuk dalam kategori murtad kalau yang dicaci itu warasatul anbiya. Tapi kalau yang dicaci itu
bukan masuk dalam kategori warasatul anbiya, ada masalah. Makanya dalam menjaga, salah satu dalam menjaga akidah, kalau mencaci ulama secara umum itu murtad. Tapi kalau mencaci ulama individu itu belum tentu. Bina anak dimulai ulama-ulama lebih non, ini bahaya. Kenapa? Ya, dalam ulama itu ada yang masuk warasatul anbiya, menentang hadis Rasulullah. Tapi kalau dia mencaci hadis mulai Abu Faisal dan Abu Bakar kan, ya, itu belum tentu. Jadi ulama yang warasatul anbiya pula yang memang diberikan tugas dan tanggung jawab dengan tidak ada kaitan dengan formal dan non formal. Beliau membimbing umat, bersama umat, mengajari umat, tidak ada label apapun. Ulama yang dimaksudkan di dalam materi, tema, judul yang diminta kepada kami, ini bukan ulama yang dalam kategori warasatul anbiya tadi. Kita ulama formal. Dan ulama formal, ulama yang masuk di dalam MPU. Yang ulama formal dalam bahasa ini. Untuk ulama, apakah ulama formal yang masuk dalam kategori warasatul, yang masuk dalam MPU itu ada yang semuanya warasatul anbiya? Saya katakan semuanya. Saya katakan tidak semuanya berkata. Kita tidak tahu dari 47 anggota MPU provinsi itu ada yang latar belakang pimpinan pondok pesantren yang bodoh. Ada dari intelektual. Jumlahnya 47. Maka 47 dari ketua sampai anggota semuanya warasatul anbiya. Tapi semuanya betul. Jadi peran ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama yang diberikan tanggung jawab formal oleh masyarakat. Bukan dalam arti menafikan para ulama-ulama kita yang tidak masuk di dalam formal. Bukan menafikan. Sistem kenegaraan kita, terutama sekali Aceh, pasca tahun 99, Undang-Undang Nomor 44 tahun 99, itu yang mengamanahkan salah satunya adalah peran ulama. Apa maksud peran ulama? Apakah ulama selama ini sebelum tahun 99 tidak berperan? Berperan. Lebih. Tapi maksudnya tidak diformalkan. Tidak diformalkan perannya. Belum ingat waktu konflik 32 tahun konflik itu semua ulama berperan dalam rangka menyelamatkan masyarakat. Dan salah satu kedekatan para ulama dengan aparat pada waktu itu karena masyarakat. Enggak perlu. Karena masyarakat. Sekarang ini lalu baru merasakan apa yang dirasakan oleh ulama-ulama. Aku ke daerahnya, nah polisi yang berkait mereka tentu kira-kira
yang hendak tajak butuh karena gimana ada berbeda. Abu na tungku na bantuan kahatala nyo kaihoy dan duty bantu gimana ada yang hendak tajak awalnya. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama katanya pada waktu konflik. Almarhum Abu Bakar, almarhum Abu Du, almarhum Abu Bakar, sehingga dia aktif kampanye Golkar. Itu karena tuntutan masyarakat, tidak karena pribadi dia. Masyarakat tubuh-tubuh kartu kalau Abu Kaico Abu Kaico lakolon. Abu Yakcok juga menyokkan Abu Muhammad selamat. Buddha dia Abu. Tubuh-tubuh dia Yakcok. Maka disimpan rumahnya. Di tempat juga dia. Coba bayangkan. Punya kesedihan lagi bodoh. Kayak dia orang Yakcok. Kalau tidak dekat tak akan mau didengar. Kedekatan ulama dengan penguasa karena tuntutan masyarakat, bukan karena tuntutan pribadi. Apalah di daerah ini harus ditunjukkan untuk yang tidak formal. Pasca tahun 99, dibentuklah berdasarkan undang-undang ini MPU itu Bapak Ulama di Aceh itu dimasukkan di dalam menjalankan peran yang formal. Maknanya peran yang formal itu memang peran yang formal itu maknanya ulama itu sudah masuk di dalam bahagian daripada pemerintahan. Bahagian daripada pemerintahan. Jadi kalau ada 3 unsur pemerintahan ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, maka ulama itu yang formal masuk di 2 sisi, yaitu yudikatif sedikit dan juga eksekutif atau legislatif. Legislatif dalam konteks fatwa, mengeluarkan hukum yang sama dari awal DPR, membuat kanun. Yudikatif itu menjalankan sedikit kewenangan. Dalam menjalankan formal MPU, dalam menjalankan formal terkait dengan tema kerukunan, kebersamaan, itu harus merumuskan beberapa ketentuan supaya kita rukun, damai, aman. Pengajaran ketentuan ini bukan menyalahkan yang lain, tidak. Bukan menyalahkan yang lain, tetapi kita ingin menjaga kerukunan. Kesemua negara yang punya otoritas kemerdekaan sendiri, dia punya ketentuan tersendiri untuk menjaga. Kenapa harus seperti itu? Kita di dalam Islam terkenal dengan mazhab, terkenal dengan mazhab dalam Islam. Dalam fikih ada mazhabnya, di dalam akidah ada mazhabnya, di dalam akhlak ada mazhabnya. Penerapan di Aceh, mari kita aja. Penerapan di Aceh di dalam beromuni
Syafi'i, mazhab Syafi'i itu bahagian daripada untuk menjaga kerukunan. Dengan tidak menafikan bahwa Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah itu salah. Kita pergi ke Afrika. Mayoritas negara Afrika itu bermazhab dengan mazhab Malik. Nah, ada problem. Karena mereka ini. Makanya Afrika nggak boleh mazhab Syafi'i. Kenapa nggak boleh mazhab? Karena mereka menjaga kerukunan. Dalam satu mazhab yang mereka pilih, yaitu mazhab Malik. Jadi di Aceh dari dulu sampai kapanpun kita harus menjaga ini agar kita rukun dalam bidang ibadah. Ada orang mengatakan, apakah kami salah? Tidak salah. Tapi di Aceh tak boleh. Dan kita ingin menjaga kerukunan. Kerukunan itu didasarkan kepada satu kesepakatan ketentuan. Coba kita mengingkari rambu-rambu lalu lintas, apa bedanya? Akan macet, kecelakaan. Banyak lagi aturan-aturan yang lain yang membuat tidak sama dengan daerah yang lain. Misalnya, kenapa pemerintah mengakomodir sistem pemilu di Papua? Di Papua tidak semua rakyat Papua yang memberikan hak pilih. Di Papua itu yang memilih itu dua suku, kepala sukunya. Makanya di Papua itu nggak perlu pilih masyarakat, pegang saja dua sukunya. Masyarakat ketua suku ini berapa yang sudah berhak memilih? 300 orang. Itu satu suara kepala suku mewakili 300 di Papua. Kenapa dalam nilai demokrasi mengapa? Karena demi kerukunan masyarakat Papua. Jadi menerapkan, memilih satu dari sekian banyak kebenaran itu bukan untuk menyalahkan yang lain, tapi untuk kerukunan. Kita baru-baru ini dalam 12 hari, 13 hari ini, kenapa Amerika tidak mampu menggoyahkan Irak? Masyarakat Iran nonton kayak nonton bola waktu diserang Israel. Mulai daripada satpam, masyarakat, imam masjid, imam agama, sampai pemerintah terbesar di Iran, tidak ada mazhab lain selain mazhab Syiah. Benar terlepas dari kata Allah. Tidak ada mazhab lain di Syiah. Di Iran tidak ada. Mulai dari satpam yang paling rendah ke bawah paling rendah sampai setinggi ke satu duduk Syiah. Maka mereka kompak di mana-mana. Kemana kita pergi tidak ada masalah. Mana tanya di mana negara aku yang tidak satu? Salah satu yang lagi bergejolak sekarang ini Yaman. Yaman itu 3 mazhab yang paling dominan. Terlepas sekuler. Kalau ada sekuler 4. Makanya di Yaman kita pergi kemana-mana kacau. Waktu salat di sana kita tidak berani mewujudkan satu mazhab dalam ibadat kita. Kenapa? Kita takut di samping kita ada bukan. Di Yaman. Dua pergi sekali. Kita mau salat maghrib, tidak berani kita bawa Syafi'i.
mobil ada. Itulah kekacauan Yaman sekarang. Sehingga presidennya di Saudi juga. Tidak ada pemerintahan di Yaman. Di daerah yang mayoritas Wahabi dikuasai oleh Wahabi. Di daerah yang mayoritas Syiah dikuasai oleh Syiah. Di daerah yang mayoritas Sunni dikuasai oleh Sunni. Dia pemerintah semua. Bagaimana kacau? Kapan kita jaga kerukunan seperti itu? Supaya kita rukun mereka mampu melawan. Karena tidak bisa dibincang tentang dalam. Tanya mana kita? Jadi kalau tak kita jaga ini melalui rambu-rambu, maka kerukunan tidak akan pernah. Tapi ingat, sekali lagi yang ulang, kita tidak menyalahkan yang lain. Tapi ini hasil kesepakatan konstitusional kita bahwa di Aceh diberikan keistimewaan di Aceh dalam bidang ibadah kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kenapa ini kita mengikuti mazhab? Karena berdasarkan sosiologis, historis yang menunjukkan itu yang sudah berjalan ratusan tahun di Aceh. Kenapa dia tanya? Apa kami yang musafir? Kami tidak menyatakan antum salah. Tidak boleh aja. Kita ingin menjaga kerukunan. Kalau enggak sekarang belum. Tapi coba lihat mungkin 30 tahun ke depan. Kalau ini pagar ini, hancur, maka tidak akan mustahil akan terjadi apa yang terjadi di depan. Siapa yang sudah pernah pergi misalnya ke Brunei? Negara Brunei tidak besar, tetapi model ibadahnya satu. Mana masalah? Model ibadahnya satu. Tidak turun salat di musala airport. Seperti itu model ibadahnya. Kita salat di masjid-masjid besar seperti itu ibadah. Aman tentram. Padahal kesejahteraan masyarakat Brunei belum tentu. Ada juga yang miskin. Raja, rakyat. Jadi jangan dipikir rakyat Brunei semuanya sudah ada juga. Kita pergi kampung-kampung masih ada rumah-rumah yang di atas di dalam sungai. Ya. Saudi, kita kembali ke Saudi. Hanya satu provinsi Saudi ini yang tidak nyaman. Itu yang tidak sanggup mereka kuasai. Provinsi yang berbatasan dengan Yaman. Itu di provinsi itu masyarakatnya Syiah. Disitulah yang buat berontak pemerintah Saudi. Yang lain tidak ada. Semua berpaham aman saja. Kita saja pergi ke Saudi berselawat di mobil, masuk ke toko, berhenti, kita tidak berhenti mobil tak saja. Kenapa kita tak bersikap seperti itu? Itu menjaga kerukunan. Terlepas salah lain lagi. Tak boleh. Kalau mau pergi ke Syiah, buat bisa kita bisa kira. Coba lihat apa yang kita cakap. Sama seperti kita pergi ke Eropa. Apa yang kita cakap? Kita terima enggak mazhab sekuler? Maknanya kebersamaan, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau waktu kita isi, kita menyatakan tidak mau terima nilai-nilai kemanusiaan, tidak akan keluar bisa kita pergi ke Eropa. Kita mazhab juga, mazhab menentang dengan Allah boleh, yang tidak boleh menentang dengan manusia. Manusia boleh menentang, tidak salah sama.
Silakan beribadat sesuka-suka kamu di sana. Tapi yang tidak boleh mengganggu manusia. Mengganggu manusia sedikit pun tidak boleh. Tapi menentang Allah tidak ada masalah. Ini mereka Eropa, Amerika sudah sepakat mereka menggunakan dalam tata kerukunan mereka adalah mazhab sekuler. Maka mereka juga aman. Kalau ada orang saja yang mengganggu di daerah manusia, langsung di-on, langsung dipenjara. Tapi ada seseorang mau nyembah kayu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada seseorang mau nyembah batu, silakan. Di Amerika itu sekarang ini bagi yang belum pernah pergi ataupun belum pernah, kita bangga bahwa Muslim banyak sekali. Katakan yang dia kawin di Amerika, Muslim banyak sekali, di Inggris Muslim banyak sekali. Apalagi sekarang ini wali kota London adalah orang Islam. Ini baru-baru kemarin lagi wali kota gubernur New York orang Islam. Itu bukan Islam seperti kita. Itu Islam sekuler. Yang perempuan jadi imam salat, tak boleh dipilih, tak ada dipilih. Jangan bangga dulu dengan ada yang baik. Tak akan pilih itu. Kalau bukan Muslim yang menonjol agamanya, tak akan pilih. Tapi Muslim yang tidak ada lagi agamanya, dia datang ke komunitas Yahudi menyesuaikan dengan Yahudi. Dia datang ke komunitas Nasrani, dia menyesuaikan. Minum dia. Arak minum dia. Ibadat tidak, kalau ada enggak. Itulah yang dipilih. Karena mereka dipilih orang yang bermazhab dengan mazhab sekuler. Memang ada di Eropa waktu itu kayak berapa? Rata-rata dua Jumat yang menjadi khatib urinal. Rata-rata sedikit sekali ada, bukan tidak ada, tapi kecil-kecil. Jadi mayoritas Muslim di Eropa itu sekarang adalah Muslim sekuler. Bagaimana Muslim sekuler? Tidak rugi ya kalau you Muslim. Assalamualaikum, tapi kedua besar ni agama kita tidak tahu lagi. Kita tak Muslim. Minum barang Muslim. Yang sekuler. Jadi kembali pada kerukunan harus dijaga. Bagaimana menjaga kerukunan MPU? Iya. MPU dari ulama formal, pendidikan. Bagaimana menjaga? Yaitu fatwakan hukum mana yang harus menjadi pegangan bagi kita di Aceh. Itu yang harus kita pegang. Bagaimana MPU mengeluarkan fatwa dalam mazhab Syafi'i pun tetap mengambil pendapat-pendapat yang kuat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri. Misalnya tentang fatwa MPU itu menyatakan bahwa vaksin polio tetes itu adalah mutan najis. Vaksin polio tetes itu mutan najis. Kenapa kita mengkategorikan mutan najis? Ini kadang-kadang berbeda dengan tempat yang lain. Kenapa? Karena kita menggunakan pendapat Azhar bahwa tidak boleh disama sesuatu yang kena najis mughaladzah kecuali dengan tanah. Itu pendapat Azhar. Adapun mukabil Azhar boleh dengan sesuatu yang lain, tapi yang memenuhi unsur-unsur tanah. Itu mukabil Azhar. Kita yang kabel menghadiri mukabil Azhar yang damai Tuhan. Boleh kan? Mukabil Azhar. Tidak mengamalkan. Tak mengamalkan sama itu harus dengan tanah. Tapi karena tidak disama dengan tanah, maka kita tetap mengatakan itu mutan najis. Walaupun bio
sudah melakukan sama tapi bukan dengan kanan. Karena dia berpegang kepada mazhab Babi'at. Jadi dia untuk amal nafsi, bagi nama yang ada hukum. Beda sama. Benar. Doktor di kamar itu dapat sih beliau. Jangan lu dapat banyak yang punya lu pribadi itu. Tahu kenapa apa bilang? Bahwa kan isinya banyak sama ada wajar. Tapi ada juga apa pendapat ada bagus. Karena di dalam ilmu kesehatan tak boleh sama dengan tanah. Karena memenuhi unsurnya. Itu cerita. Dan juga ada banyak hal yang lain. Dalam konteks akidah, kita sudah merumuskan ada 13 poin yang di Aceh ini sebagai bentuk rusak yang menjadi pegangan bagi kita. Nah ini harus kita amal demi kebersamaan kita, kekompakan kita, yang terbangun kekuatan. Jangan pada kita pada bulan puasa. Bapak tahu sekarang sedang hampir luar biasa. Kami umat Islam ini terus menyatu. Tahu tak? Beda bayar masjidnya, tidak ada pada lain. Beda jaga masjid, anak dulu. Beda jaga masjid, anak bismillah. Itu kan benih-benih berbicara. Benih-benih berbicara. Tak boleh. Bisa buka. Supaya tidak ada masjid yang tidak bisa dikunjungi oleh umat Islam. Bisa kampung desa itu bermasalah. MPU itu setiap bulan menerima WA. Abu daerah kami ada orang bawa zikir seperti ini. Tengah malam mati lembu. Kami tidak pernah melihat zikir seperti ini. Masya Allah. Takut gila. Karena itu mudah datang teknologinya. Langsung WA cukup mudah. Apalagi WA waktu AMP wajah pernah ada. Maka itulah perlu kita rumuskan dalam banyak hal. Jadi dalam bidang akidah, aliran sesat, kitab mutabarak, itu semuanya dalam rangka menjaga kerukunan, bukan dalam rangka menyalahkan. Tidak ada. Kita coba buka di fatwa-fatwa MPU. Misalnya MPU itu mengeluarkan fatwa tentang kitab tauhid ghairu mu'tabar. Tidak ada yang mengatakan kitab tauhid salah. Kitab tauhid ghairu mu'tabar di Aceh itu tidak mu'tabar. Jangan diajarkan. Ajarkan sama-sama saja. Dan kita pergi ke Sikit itu juga akidah. Kita pergi ke Semelu juga itu akidah. Kita pergi ke Tamiang juga akidah. Kita pergi ke Gaya Lumus itu juga akidah. Apa masalah? Mana tak jauh Gaya Lumus? Apa lagi? Tak jauh Tamiang. Musuh-musuh salah. Oh jangan jauh dah. Pada lima perbedaan. Ini kurang sedikit kita rumuskan agar kita berada pada satu platform yang membuat kita nyaman, aman dan tentram. Walaupun dalam bentuk-bentuk privat masyarakat, dilarang dalam bentuk privat masyarakat. Kalau hal sifatnya amal, sifatnya masyarakat itu tidak harus kita menjaga. Ada fatwa yang terkait dengan amalia. Kalau fatwa yang memang kita anggap ada perbedaan fatwa tentang halal haram daripada makanan kuliner, obat-obatan itu malah apa ya kita tidak berpegang. Baru-baru ini pemerintah bagaimana seminggu baru nanti Pak bulan puasa langsung deklarasi salat berjamaah. Apa masalah?
membuat itu tidak diamalkan. Ada dunia yang melarang, ada menentang dengan hak. Ini menunjukkan apa? Jadi bukan tidak ada aturan, menunjukkan umat ini tidak lagi cinta pada agama. Umat ini tidak lagi cinta, tidak lagi sayang kepada agama. Padahal 15 menit sebelum waktu salat ketika dia istirahat, dia kerja di kantor yang mata ini ke laptop, istirahat setengah jam, santai setengah jam. Itu saja dijawab. Aneh dah dong hidup makanya. Lawatnya kami lama. Kami tak ada lapangan kerja. Mana ada? Ada hak Allah. Makanya jangan apa ya? Jangan serta-merta salah pemerintah. Salah pemerintah. Salah ini. Dari mana? Karena apa yang bisa kita berperan dalam rangka menjaga ini bagus itu. Pemerintah sudah mengeluarkan ilmunya tentang pelaksanaan salat jamaah. Laksanakan, itu bagus. Sudah ada bidang jamaah, tapi bidang lain tidak suka, bukan dia jamaah ya. Hampir ke dulu ini kan. Dia awak yang bermasalah dengan dia, kenapa diurus jamaah dulu ya? Dia orang yang bermasalah dengan korupsi, kenapa nggak diurus korupsi? Kenapa diurus? Kita kan nggak tahu mana yang harus diurus. Yang penting itu kebaikan jalankan. Sesudah ini kita jalankan, kita berpindah ke lain. Betul, pemikiran kita gitu. Lut terlalu dominan misalnya Lut dengan Lut penting dalam pemikiran Lut, dalam mulai Lut, misalnya konsumsi itu yang menjadi dominan di kepala Lut. Tapi yang bagus yang lain ada dominan terus, ada penting. Karena Lut memang pegiat halal, bukan ada perlu kita rusak lingkungan. Kita rusak lingkungan pun dia fikir ada ini, dia fikir rusak lingkungan. Kita dapat fikir rusak diri hari, tapi yang fikir rusak lingkungan fikir hari. Bukan. Apa yang harus kita kerjakan? Harus seperti ini. Makanya jangan. Jadi kita harus mengambil mana yang baik itu kita jalankan, walaupun ada masalah lain yang bersinggungan dulu baik. Ada 3 fatwa dalam rangka menjaga kerukunan. Pertama, fatwa paripurna. Itu yang dihadiri oleh 47 anggota MPU. 47 anggota MPU itu 50 tungku yang hanya ujung kaki, hanya LC, hanya FHI, nggak ada itu. Murni tungku itu 50% di 47. 50% lain profesor, doktor, dan demo tunjuk. MA, MPD itu 50% yang lain. Mereka lah yang sudah merumuskan fatwa hukum bermacam-macam diskusi selama 2 hari menghasilkan fatwa. Jadi kalau sudah berkumpul orang yang seperti ini, insya Allah disiplin ilmu itu sedikit banyak sudah masuk semuanya. Jadi makanya kalau ada fatwa MPU bagi kalangan intelektual mengatakan fatwanya yang dominan budaya. Atau Di kalangan budaya ada fatwanya lawak pro-pro. Apa ini? Gak ada 47 itu berkumpul antara intelektual
selama 2 menghasilkan fatwa. Itu sudah melalui proses. Prosesnya apa? Kita mengundang tenaga ahli, para ahli dalam mengeluarkan fatwa itu. Nanti coba buka web MPU itu ditanya satu fatwa siapa tenaga ahlinya, diundang menyampaikan. Tidak mudah untuk menjaga agama. Contoh, kami memfatwakan hukum tentang haram game PUBG. Haram game PUBG. Walaupun awak ada sebagian pemain yang fatwakan hukum haram game PUBG. Mencari orang ahli tidak mudah. Tapi mencari orang pemain game banyak. Tapi kalau dia fasik, dia tidak bisa dijadikan sebagai ahli. Kalau dia fasik, tidak bisa dijadikan sebagai ahli. Jadi mencari orang saleh, tapi dia tahu cara main game. Ini mana terjadi? Orang yang tidak fasik, tapi dia tahu main game. Tidak mudah untuk mencarinya. Kita carilah, ketemu 2 orang. Dia orang ahli di masjid, salatnya tidak pernah berhenti berjamaah, membina masjid, bagus akhlaknya, tapi dia paham IT tentang yang baca kitanya adalah mudah. Ya mudah. Banyak orang ahli main game PUBG tapi patek. Tak bisa kita jadikan ahli dalam konteks agama. Judi online juga seperti itu. Judi online juga. Kita cari orang. Tak boleh. Tak main judi online. Tak boleh. Kita cari orang tidak fasik. Kita temukan orang ahli mesti faham tentang itu. Waktu kita undang ke MPU, dia tak mau. Tak mau dia dijadikan orang orang ahli di dalam bidang judi online, tak mau. Baru mau apa? Dia minta fatwa satu. Fatwa membolehkan main judi online dia. Tak mau. Akhirnya Al-Baru Baku Muslim Abu Daud Damdami saya dulu buatlah fatwa darurat boleh dalam rangka kita ingin tahu hakikat judi online itu bisa kita fatwakan hukum. Karena hukum wala syai' farad an tasawwur. Kalau bisa kita hukum kita paham. Rupanya kita kenapa enggak mau? Kalau saya sudah masuk di dalam aplikasi itu, maka sampai anak cucu saya tercatat sebagai pemain judi online. Tidak akan pernah hilang. Saya katakan IT ini tidak pernah hilang. Di seluruh dunia itu pemain judi online kalau dibuka semua tahu. PPPADK yang ada di pusat tahu itu bukan karena itu ke situ jauh. Tapi dia telusuri uang. Dia telusuri uang. Di uang, anggota DPR RI. Waktu ditelusuri sudah judi online. Tahu dia, tapi cara main itu, daftar pemain itu tak tahu dia. Kalau bukan di tempat kan dia tak mau. Buat apa? Baru dia mau. Dia mau masuklah ke situ, dia ajari kita gini. Jadi kumpul cara main video online Pak Abu-Abu MPU. Dia tahu lah, oh Bruno WhatsApp 2 aja. Sama MD. Dia perlu beli ini, top up, macam-macam. Diciptakan semuanya. Oke, sudah tahu kita. Sudah tahu bahwa inilah yang dimaksudkan judi online. Inilah yang dimaksudkan dengan game PUBG. Game PUBG itu banyaknya seperti
seperti ikan di laut. Jenis banyak sekali. Makanya kita tutup satu lahir dulu. Ya apa? Jangan gunakan internet seluruh Indonesia. Nah itu baru ya. Jadi apakah mungkin sekarang internet? Tapi memblokir bisa. Tapi pandai kita memblokir, pandai juga orang lain. Bagaimana Amerika menciptakan senjata paling canggih, tapi tidak mampu juga. Ada orang lain yang bisa menciptakan tandingannya. Namanya persoalan manusia. Kan? Cukup dengan cara kita paham main ini. Tak cukup. Kita ingin tahu apa efek daripada main ini. Apa efek? Kita bukan lagi psikolog. Kita psikolog. Makanya awak sudah dia main game PUBG dong. Anak pun juga kali juga di sekolah tak. Psikolog yang ahli, orang ahli yang bilang sudah usah tak. Kita lihat. Walaupun mereka membayar. Di otak itu setengah sudah masuk. Itu orang ahli. Bukan. Dan ada ilmu kita. Apa dikatakan di psikolog? Orang yang main game PUBG, yang judi online, itu semuanya tidak lagi punya tanggung jawab terhadap kehidupan. Satu, perilaku hidupnya kasar. Tanggung jawabnya tidak ada lagi. Dan nilai manfaat daripada kehidupan. Kali juga jawabannya darinya. Tim yang dibentuk tak kadang bawa rupi. Cuma dia awak takut kok. Apa yang dibilang oleh psikolog? Kita ternyata apa yang ternyata betul sekali. Kasar, demunan, gak ada tanggung jawab. Jangankan untuk keluarga dia sendiri. Sekarang ini di Bandar Aceh, boleh dia kabupaten kota semuanya tanya ke ketua Mahkamah Syariah di sana. Kalau ada kasus perceraian, bukan cerai di Mahkamah Syariah, itu kebanyakannya karena suaminya main game atau judi online. Kan tidak ada. Para ahli tidak bayar. Bukan cerai banyak sekali sekarang. Mana yang dibuka teorinya. Nah, kalau bukan karena kata teorinya kok hai jun leh. Bro cakai, bro agak. Ini bukan karena perempuan tercerai, tapi karena perilaku. Ada yang hampir 3 M. Copet, apa? Lu main budi online. 2 minggu yang lalu satu kasus datang. Itu sudah 1.200.000.000 juta. Dia kerja pada sebuah perusahaan. Masya Allah. Rusak. Itulah MPU dalam rangka merumuskan fatwa mendatangkan para ahli. Ini ditanya Pak, gimana gunakan doa? Saya betul doa. Pakai Bruno dah banyak. Kayak Bruno. Pegahnya juga ada di Wiko kan. Pelaku kita dalam hal merumuskan fatwa ini kan. Ternyata benar. Ada kelemahan juga tadi. Akibat kelemahan inilah yang kita terima sekarang. Ada 70 kasus perceraian di Mahkamah Syariah, bisa dipastikan 60 kasus itu gara-gara suami tidak tanggung jawab karena pemain judi online ataupun game. Ini apakah kita biarkan seperti itu? Inilah tadi kembali kepada kerukunan. Jadi fatwa itu dalam rangka menjaga kerukunan, kedamaian.
serta-merta bahwa ini harus ada regulasi kanun. Tapi cukup dengan fatwa, cukup dengan imbu dari gubernur untuk melaksanakan salat jamaah. Sudah jalan. Tapi ini enggak. Sesudah ada imbu, harus dikirim tentara untuk menjalankan imbu. Masya Allah. Salat jamaah. Apa yang menghalangi kita salat jamaah? Tak ada yang menghalangi. Lalu pilih pasukan untuk dalam salat jamaah. Diberikan dari bahwa masyarakat Muslim tidak lagi cinta terhadap agamanya, baik dalam konteks makruf ataupun dalam konteks mungkar dan keji. Tahapan sekarang itu sejauh mana masyarakat Muslim Aceh? Tidak semuanya. Kalau dulu, waktu dulu kecil-kecil, orang tidak salat dari dulu. Orang main judi dari dulu dah. Orang minum arak dari dulu dah. Tapi dulu di orang tidak salat, orang main judi, orang minum arak, semuanya mereka sembunyi-sembunyi dan malu kepada orang-orang yang tidak. Allahu Akbar adzan menasa. Itu yang laki-laki tidak salat semuanya sembunyi. Waktu azan naik ke rumah, ataupun kalau ada hutan pergi ke hutan, masuk dalam pohon-pohon apapun sembunyi dulu. Ada tidak salat sembunyi. Apalagi pada tempat dilalui menunjuk bayar. Ibu-ibu dah, padu dulu. Ibu-ibu tidak salat. Main judi juga boleh dulu ada. Tapi mereka itu berusaha datang ke pesawat dulu. Minum arak. Sekarang apa? Fenomena sekarang. Selain mereka tidak mengamalkan, tapi mereka sekarang ini melawan terhadap hukum. Yang karena pendidikan. Bukan semata-mata terima, tapi melawan. Betul yang buat fatwanya kamu. Tantang kalah dia dengan fatwanya. Bukan salah dengan Tuhan. Itu MPU merasakan. Setiap fatwa kita keluarkan. Misal fatwa apa kita keluarkan? Kita keluarkan fatwa tentang kerusakan lingkungan. Itu orang yang sedang merusak lingkungan itu, insya-Allah langsung ngancam. Anak mulai orang kan fatwa masalah korupsi. Masalah korupsi ada 14 pun itu boleh dapat fatwa. Yang cam banyak bukan itu gimana? Yang cam. Dah fenomena akhir zaman ini. Dulu tidak terima saja, tapi diakui ini enggak betul. Malu hanya membuat enggak. Kita ada itu. Jangan tapi dia juga dulu orang tak bayar dulu sudah. Kalau orang tidak sudah. Dia dulu dapat ayat bayar itu buat itu. Ayat kamu dekat boleh juga. Sertifikat praktek apa ada berani. Itu fenomena. Kami dulu merasakan kita fatwa akan datang ke fatwa hukum gimbal pihara lebih no berapa ayat betul. Honda raya agensi ya protek. Dia buat fatwa hukum. Bukan fatwa di situ juga mau kawan lain. Jadi ini hal-hal fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Maka tersebut Ustaz para peserta ini diharapkan kita berperan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka membina umat kita. Jangan sampai
mengusir orang-orang yang menjalankan kebaikan, orang-orang yang menyampaikan kebaikan, walaupun sekarang sudah mulai ada, tapi jangan sampai membesar di masa dai. Di depan kita di masa dai ini kita terlalu membesar, orang yang tidak suka lagi dengan kebaikan-kebaikan, mengkambing hitamkan surat hitam, mengkambing hitamkan kadang-kadang hadis semua, pada hakikatnya yang pegang di muka tadi pada hakikatnya ini, tapi menggunakan babak manusia. Mungkin demikian yang akan aku sampaikan. Saya kita masuk dalam diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ip yang sudah panjang lebar tadi menyampaikan arahan dan bimbingannya yang berkaitan dengan peran ulama ya. Baik, masih ada waktu, kita 40 menit depan kita pergunakan. Mungkin ada dari para peserta, boleh 1, 2 dari Simulu, salam. Saudara. Boleh? Alhamdulillah. Silakan mulai dari belakang, dari Simulu. Baiklah, disebutkan nama dan bagaimana. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Toha Fardoni dari Semeru. Ada yang mau saya tanyakan mengenai kenapa fatwa daripada MPU pusat dengan MPU kabupaten itu sering berkontra. Jadi selama ini setiap ada fatwa dari MPU kabupaten ini tidak tepat, bisa dibilang seperti itu, dan selalu sering kami menolak daripada fatwa-fatwa tersebut. Misalkan salah satunya adalah fatwa 10% menjadi 5% ketika ketika masalah zuluk zakat pajak tanaman, mereka mengatakan 10% menjadi 5% dengan alasan kasihan petani. Kemudian kemarin ada fatwa terbaru yang memang saya sendiri pribadi itu langsung menolak masalah tentang fidyahnya wanita yang menyusui dan hamil. Jadi kenapa kok MPU di Kabupaten Semeru ini tidak sejalan dengan MPU yang ada di provinsi seperti itu? Bahkan setiap apa yang saya sampaikan ini kayaknya senantiasa selalu bertentangan dengan fatwa ataupun adat kebiasaan yang dilakukan oleh daripada pihak-pihak MPU, anggota MPU yang ada di kabupaten tersebut. Jadi bagaimana cara untuk menanggapi semua itu? Apakah sebagaimana yang telah Buya sampaikan tadi untuk menjaga kerukunan, apakah harus diam-diam saja atau memang harus kita tentang? Kalau memang tidak sesuai kita tentang, tapi walaupun banyak perkara yang tidak sesuai, apakah saya harus kembali ke apa yang tadi disampaikan oleh Buya, yakni menjaga kerukunan? Seperti itu. Apakah saya harus menjaga kerukunan atau melawan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terusnya, peserta berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaidir, perwakilan dari Kabupaten Aceh Utara. Abu MPU yang saya hormati, saya ingin menanyakan kepada antum, apakah fatwa MPU itu bisa dikategorikan sebagai ijma', yang mana ijma' itu adalah salah satu hukum dalam mazhab Syafi'i? Kemudian apa konsekuensi orang yang tidak mematuhi kepada fatwa MPU? Apakah bisa dikategorikan berdosa saja ataupun bahkan keluar daripada Islam?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya dan Reza Fahlevi, asal dari Subur Salam. Mohon maaf Abu, sebelumnya yang ingin kami tanyakan adalah terkait permasalahan yang mungkin sudah lama saya rasakan hidayah Abu. Karena berhubung saya pun alhamdulillah diamanahi admin PCNU Kota Subur Salam. Jadi saya lihat di seluruh daya di Kota Subur Salam khususnya, tidak pernah saya dengar daya itu membahas tentang hasil kesepakatan yang telah dirumuskan oleh MPU provinsi ke daya-daya. Tidak sampai. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah dari MPU Kabupaten Kota tidak melanjutkan? Karena memang setahu saya, ketika saya bertanya kepada pengurus MPU Kabupaten Kota, alhamdulillah memang dekat dengan daerah saya, rumah beliau, yang mana disampaikan karena memang sudah terjadi banyak kesalahan terkait yang pertama pemilihan anggota MPU yang mana tidak murni Abu. Bahkan pemilihan anggota MPU di Kabupaten Kota saya sendiri, saya dengar dari Ustadz bahwasanya memang sudah terorganisir, jadi sudah tahu siapa yang pemenangnya, siapa yang masuk. Jadi seakan-akan ini adalah bukan yang memang dia itu penerus lisan, penerus dalam menyelesaikan masalah keagamaan, khususnya di daerah Kota Subur Salam. Jadi saya ingin bukan memberi saran, karena memang aku lebih alam ini, akan tetapi saya punya sedikit pendapat Abu. Kepingin saya di setiap daya itu kalau bisa itu diberikan sebuah program yang mana program ini bertujuan untuk ikrar, takrir, pengulangan apa-apa saja kanun yang sudah dikeluarkan oleh MPU provinsi, kemudian apa-apa saja, atau bahkan seluruh daya itu diundang. Kalau di Jawa itu ada namanya Basul Masail. Jadi saya alhamdulillah pernah ikut Basul Masail mewakili daya di sana. Jadi di MPU itu memang begitu. Setiap ada masalah, rumusan masalah, setiap daya diundang. Yang membuat Basul Masail, salah satu tujuannya adalah pengkaderan. Jadi kami yang mana masih muda-muda ini diberi kesempatan untuk berpikir, diberi kesempatan juga untuk kritis menyampaikan pendapat-pendapat. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan terkait program yang nantinya akan diteruskan oleh MPU provinsi kepada MPU Kabupaten Kota, sehingga menjadi program yang memang itu terstruktur dari setiap daya-daya, dan daya ini akan menjadi lebih aktif dan lebih berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang kami hormati dan kami muliakan, saya Teguh Sidik, utusan Kabupaten Aceh Selatan. Ada beberapa hal yang menjadi keresahan saya di daerah Abu. Terkait pertama sekali adalah pengkaderan ulama. Ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan yang sangat bagus dan sangat saya apresiasi secara pribadi. Hanya saja ini terkesan formalitas. Mengapa saya sampaikan ini bukan mengkritisi kita atau mengkritisi provinsi. Hanya saja setiap tahun itu setelah dilakukan pembinaan
perkaderan, ini kader-kader ulama yang telah dipilih dan dibina ini seakan-akan lumpuh. Peran dan kontribusinya tidak menyasar dan tidak sampai kepada kampung-kampung. Masih banyak kejadian-kejadian perempuan dan laki-laki berjumpa di atas jam 10 malam, dan kemudian saksi adatnya 1 ekor kambing, misalnya di daerah Kaunami Aceh Selatan. Nah, jika saksi adatnya itu adalah 1 ekor kambing secara adat, maka yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana saksi agama atau peran MPU dalam melihat ini, sekaligus memberikan sebuah upaya yang progresif terhadap kader-kader muda ulama di daerah yang kurang kontribusi dan perannya. Karena percuma saja dilakukan pembinaan, anggaran telah diluncurkan, tetapi tidak berefek besar terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian saya ingin melihat pandangan Abu ini beberapa minggu yang lalu ya. Saya mengikuti berita Habar Aceh Barat ya. Ini Bupati Aceh Barat ya, izin peserta dari Aceh Barat, saya ingin melihat pandangan Abu begini. Bupati Aceh Barat memberikan sebuah sanksi sosial akan memasang foto ASN yang selingkuh ke publik umum. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Abu adalah bagaimana kajian fikihnya dan bagaimana kolaborasi atau esensinya terhadap fatwa MPU. Apakah hal ini diperbolehkan atau memang ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam konteks ini? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ada 4 penanya nih dari Sulu, Aceh Utara, Sulawesi Selatan, dan Aceh Selatan. Yang kalau kita simak pertanyaan rata-rata berkaitan dengan fatwa dan MPU. Mungkin Abu bisa langsung menjawabnya dari pertanyaan tersebut. Baik, pertama ada perbedaan penerapan fatwa di kabupaten kota. Kenapa aku sebutkan penerapan fatwa? Karena di kabupaten kota itu tidak berhak mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa itu khusus di provinsi. Jadi tidak boleh kabupaten kota itu mengeluarkan fatwa. Yang kewajiban MPU kabupaten kota itu menjalankan fatwa. Di dalam menjalankan fatwa inilah kadang-kadang mereka tidak sama dengan apa yang dimaksudkan di dalam fatwa itu sendiri. Ini selalu MPU provinsi melakukan rapat-rapat koordinasi. Bahkan bukan hanya rapat koordinasi, tetapi juga kita memberikan sanksi. Tapi sanksinya tidak bersifat administrasi. Berarti tidak, karena kita memang MPU kabupaten kota itu bukan vertikal, bukan lembaga vertikal MPU provinsi, bukan. Dia lembaga otonomi. MPU provinsi hanya diberikan kewajiban pembinaan. Jadi tidak bisa, karena yang mengeluarkan SK mereka lah kabupaten kota, bupati dan wali kota. Nah, ini melakukan pembinaan. Sanksi yang kita berikan hanya yang sifat internal kita. Ini apa? Kalau kabupaten kota yang tidak sejalan dengan MPU provinsi dalam mengamalkan fatwa, itu kami tidak ikut serta setiap kegiatan mereka. Dan setiap kegiatan MPU provinsi tidak kita enggak. Ini yang bisa kami lakukan. Tapi tidak bisa mencabut SK. Ini ada yang dari Naga Raya. Nah, itu dari Naga Raya. Itu dari Naga Raya sekarang dalam konteks sanksi. Naga Raya. Nah, mereka belum menyelesaikan problem di kepengurusan mereka. Maka rapat koordinasi kemarin 2 bulan yang lalu tidak kita undang. Dan sekarang ini kita lakukan pendidikan kader ulama untuk putri juga tidak kita undang dari Naga. Dalam
dalam rangka menyampaikan itu dilihat bagaimana cara menyampaikan yang baik. Kalaupun tidak disampaikan ke MPU di sana, ditulis dengan cara yang baik, yang bisa kami pahami, ditulis ke MPU provinsi. Kami yang akan mengklarifikasi kepada mereka. Nah, ini kemarin dari Aceh Tamiang ada LSM di Aceh Tamiang itu yang mengirimkan ke MPU provinsi tentang sebuah usaha di Aceh Tamiang yang melarang pegawainya untuk salat Jumat. Ini kan timbul tanda tanya. Kenapa ke MPU provinsi dan di sana ada MPU-nya? Nah, makanya kami mengklarifikasi. Saya buat surat ke MPU Aceh Tamiang. Ini surat laporan ke kami, mohon ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada kami. Apa permasalahan? Nah, ini dalam rangka tadi melakukan penertiban di MPU Kabupaten Kota. Yang sangat menonjol adalah pada zakat fitrah. Zakat fitrah, MPU provinsi sudah mengeluarkan fatwa hukum tidak boleh uang dengan harga beras. Terus kita keluarkan fatwa hukum tidak boleh. Walaupun nanti harga kurma sama dengan harga beras tidak masalah. Harga yang jenis kacang, kismis tidak masalah. Tapi nggak boleh. Kalau beras 8 kilo misalnya dengan beras itu nggak boleh. Walaupun sama-sama dengan jenis-jenis yang lain. Tapi kita harus disebutkan kalau mengeluarkan kacang, kismis misalnya, ini harganya itu boleh. Tapi nggak boleh beras 8 kilo, 2 kilo 7 on sekian, harganya itu nggak boleh. Karena kita mengadopsi mazhab Hanafi. Yang menyatakan mazhab Hanafi boleh uang, tapi dengan kadar yang ada di dalam hadis Rasulullah. Di mazhab Hanafi tidak memperlebar itu beliau. Ada 6 macam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, itulah kita berikan zakat fitrah. Pertanyaannya, daerah yang tidak ada 6 macam itu bagaimana? Maka beliau mengatakan boleh berikan uang. Tapi uang kadar apa? Uang harga daripada makanan itu. Dan juga dalam mazhab Hanafi itu lebih tinggi kadar 3 kilo 8 on. Di mazhabnya 2 kilo 8. Mereka 3 kilo 8. Ini bukan berat. Nah, dia melihat kurs. Itu perbedaan. Tentu ada beberapa kabupaten kota yang tidak mengamalkan ini secara utuh. Nah, tapi mengamalkan tidak boleh beri uang. Ya. Ini sebaiknya kita tertibkan hal-hal seperti ini agar jangan membingungkan umat. Kita lakukan rapat koordinasi, kita kunjungi di daerah, sampaikan itu. Jadi nanti kalau memang di sana mungkin Ustaz jangan apa, karena di kampung sendiri tidak enak menegur ataupun berdiskusi. Bisa minta bantu ke kami, itu kami ditulis. Tidak boleh lebih telepon. WA bisa tunjukkan ke mereka bahwa ada pengamalan fatwa MPU di Simelu di sana, tidak secara. Maka insya Allah saya setiap tahun berkunjung ke Simelu. Di tahun ini yang belum. Tahun ini insya Allah akan ada juga. Dalam tadi melakukan konsolidasi, membangun kebersamaan. Ada anggota MPU Provinsi Aceh utusan sebelum. Sekarang beliau lagi sakit, kami juga kita motivasi dalam rangka menyamakan. Terima kasih banyak. Yang kedua, apakah fatwa MPU ini dikatakan hikmah dan apakah kita berdosa? Perlu dipahami, fatwa MPU ini bukan fatwa seperti yang dimaksudkan di dalam kitab usul. Bukan. Fatwa yang dimaksudkan di dalam kitab usul itu kalau fatwa dari mujtahid mutlak melahirkan hukum. Ini tidak. Fatwa yang kita maksudkan sekarang ini adalah mengumpulkan referensi-referensi ulama. Terutama sekali di dalam SOP fatwa itu adalah pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i.
Kalau tidak ada, baru berpindah kepada mazhab yang lain. Tidak pernah SOP itu membenarkan pindah keluar mazhab. Nah, jadi kalau ditanya apakah ini akan bermasalah? Bermasalah. Kenapa? Karena memang kita berfatwakan hukum berdasarkan referensi yang sudah ada. Saya judi online. Itu kan masuk dalam kategori judi. Bagi orang yang mengingkari dia apa saja? Bermasalah. Bukan hanya dosa, dan bisa keluar dari Islam. Kita memfatwakan hukum hasil ijtihad kita memfatwakan hukum itu adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya. Makanya kalau ditanya, kalau datang ke MPU itu melihat sejauh mana risalah MPU pada waktu kita melakukan sidang kembali disalahkan, kita bersiap. Tetapi seiring dengan persidangan seglobal ini, kenapa? Karena seluruh kebanyakan anggota MPU itu mencari kebenaran. Jadi ada beberapa ulama kita yang memang sudah ada kelompok bahsul masailnya. Di setiap masalah ada. Karena setiap tema yang akan kita fatwakan itu sudah kita kirim ke ketua MPU, ke anggota MPU semuanya. Dari salah yang kita persiapkan 7 hari sebelum sidang paripurna itu wajib diterima. 7 hari sebelum sidang paripurna wajib diterima. Maknanya pihak sekretariat kami harus memastikan Abu sudah terima. Karena ada beberapa anggota MPU gagap IT. Mana gagap IT walaupun kita sudah kirim di WA, karena yang punya WA itu punya anaknya. Beliau yang ada HP tutup. Tak maklum. Tapi kalau yang menggunakan teknologi ini apa masalah? Pak bisa langsung dikirim ke sini, langsung bisa kita baca. Tidak ada sengaja anggota MPU karena orang-orang luar kita yang memang tidak familiar, kadang menggunakan HP anak-anak. Tapi kita pasti kita melihat saya tahu, saya sudah kirim risalah, jadwal sidang, schedule sidang, sudah aku terima atau belum? Nah, itu wajib. Makanya nanti akan dilaporkan kepada saya bilang risalah, semua aku sudah terima. Oke? Ini tentang apa? Agar aku di daerah itu memperkaya lagi. Memperkaya lagi. Makanya kalau datang mengambil tema fatwa itu cukup banyak. Sudah sangat membantu. Kita hanya buat penelitian sedikit. Apakah benar? Tapi hadis-hadis ayat merupakan kaidah usul pendapat ulama semua sudah ada. Tapi tidak ada di fatwa yang kita publik. Tidak ada tuh di fatwa kita publik itu konsumsi makan terus. Tak lihat prosesnya. Jadi kalau mau melihat bagaimana proses datang ke MPU. Semua sudah ada. Misal ketua tentang yang aku ceritakan tentang di online itu bisa lihat siapa para ahlinya, tanggal berapa sidang, siapa yang hadir di persidangan, itu semua siapa yang membawa risalah, itu semuanya ada di situ. Jadi bukan ijma, kan? Dan juga bukan fatwa seperti yang dimaksudkan. Tetapi untuk konteks kekinian itu dikatakan fatwa. Dan itu bisa dikatakan juga dengan ijma untuk formalitas. Jadi apa yang sudah difatwakan oleh MPU itu ada kanun yang menyatakan seluruh stakeholder di Aceh itu mengikat. Itulah ijma. Tapi ijma kontemporer. Bukan ijma yang ada di kayak usul. Terkait dengan tata cara pemilihan MPU Kabupaten Kota, ini terus kami lakukan pembinaan. Banyak masalah di situ. Ada kabupaten kota kadang-kadang yang anggota MPU-nya belum berusia 40 tahun. Itu tidak boleh. Ada kadang-kadang tidak tes baca kitab kuning, itu juga tidak boleh. Makanya MPU Kabupaten Kota yang di dalam SOP yang kami buat, dalam tata tertib yang kami buat untuk tes baca kitab kuning itu adalah kewajiban daripada MPU provinsi. Tetapi mereka tidak mudah.
di Aceh, di khusus MPU Provinsi Aceh. Bagi orang yang mengikuti, di mana-mana mereka itu mengatakan di MPU Provinsi lah contoh proses demokrasi kita. Biasa, kita mengundang semua wartawan, ayo lihat, tidak ada masalah. Dan proses seleksi 72 calon yang diundang itu tidak mudah. Sesudah kita seleksi, kita pleno, sudah kita bawa lagi ke Pemda. Kita bawa hak reman gubernur. Ini 72 orang sudah kami inventarisir yang akan kita undang untuk memilih 24 orang. Kami beri waktu kepada Pak 1 hari. Kalau ada orang yang belum terwakili, silakan sampaikan ke kami. Tapi alhamdulillah sudah 3 gubernur saya mendampingi. Yang kemarin baru saya mendampingi gubernur, tidak ada satu pun yang tidak diakui 72 orang. Semua gubernur mengatakan, Abu Dr. Baru, yo aku, hanali ulama lain jadi luar. Tidak kita pilih. Masalah di dalam pemilihan mencari 20 orang terbanyak itu lain dari kita. Nah, mulai mencari 24 orang terbanyak itu lain. Jadi ini kakak proses demokrasi, tapi orangnya tidak kita edikan. Kita seleksi betul-betul. Kita harapkan juga di kabupaten kita sebenarnya seperti ini juga. Tapi ada sedikit yang macam-macam. Aceh Selatan, siapa Aceh Selatan? Pusat Aceh Selatan. Aceh Selatan. Ini baru terselesaikan tentang pelantikan. Aceh Selatan. Nah, ada upaya ketua yang sudah terpilih tidak cocok dengan politik yang ada sekarang. Mereka ingin mengganti apa? Boleh. Di negara lain orang di luar ini jadi PND. Tidak boleh. Tidak datang. MPU datang. Karena ini kelemahannya apa? Kelemahan biro hukum di sana. Dia tidak menyampaikan kepada Pak Bupati di sana bahwa Pak Bupati seperti ini tidak boleh di dalam MPU. Tapi karena Bupati yang memerintah buat polisi A jadi dia tidak berani menyampaikan waktu kadang letak rusak. Tidak boleh. Ya sekarang dalam pembinaan saya sudah berikan solusi kemarin. Sudah tetap, kita berikan solusi. Masalah. Jadi kemauan Bupati kalau memang masuk di dalam ketentuan, sedangkan yang mengudir kalau tidak masuk karena masalah. Kita berikan solusi. PKU, kegiatan PKU sekarang ini bidang perempuan. Sekarang kita lakukan PKU. Ya, disampaikan jangankan manfaat kepada masyarakat yang belum terasa dari peserta PKU ini. Kadang-kadang MPU sendiri belum bisa memanfaatkan mereka. Kenapa tidak bisa kita manfaatkan mereka? Dan terkait dengan anggaran. Terkait dengan anggaran. Yang bisa kami sampaikan apa? Ke MPU Kabupaten Kota. Sudah kami kirim surat bahwa di dalam perebutan anggota MPU, kalau peserta PKU-nya sudah memenuhi syarat usia 40 tahun, agar diprioritaskan. Itu dia bisa. Tapi untuk jadi honor sekarang apa ya? Nggak boleh lagi sekarang. Kami di MPU itu Tuku Imung sudah pensiun. Tuku Imung, pensiun banyak. Kita minta ke pemerintah untuk ganti kita. Saya dekat tu buka buat contohnya ada Tuku Imung. Nyorkan di Imung. Imung ada kata pensiun tak bisa jadi. Sekarang sistem pemerintah yang lewat media data selesai. Kita tak boleh lagi. Makanya itulah salah satu peserta
peserta BKU sekarang ini ada 30 orang yang santriwan, yang putri. Sesudah mereka ini kita bekali mesti 1 bulan, tapi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh MPU di sana. Keputusan saya suruh ke sana, bukan tidak dihukum lah misalnya, saya tetap buat kajian di sini kita ajar, tidak bisa, tidak manfaatkan. Di belum maksimal pemanfaatan. Juga di kampung ini kalau yang santri akan lumayan. Apa mereka juga jadi hakim, jadi guru-guru pengajian, IPA dan sebagainya. Tapi sampai kepada aksi tadi yang disebutkan bahwa banyak sekali orang-orang yang melakukan pelanggaran itu bisa dipindah, itu tidak bisa. Karena itu butuh daripada regulasi yang ada. Sekarang apa regulasi yang ada? Dorongan dari kita semua agar kampung itu membuat resam kampung. Itu salah satu. Dorong kampung untuk membuat resam kampung. Dan ini secara kabupaten sekarang ini Aceh Besar lagi mempersiapkan resam untuk seluruh kampung di Aceh Besar. Di kami di Aceh Besar seluruhnya memang dimotori oleh bupati terpilih. Nah, kami persiapkan itu salah satu tadi untuk mencegah main judi online di kampung, mencegah hidup TV waktu belajar. Melalui regulasi. Regulasi apa? Tidak mesti regulasi kabupaten. Cukup dengan regulasi resam kampung masing-masing. Di Bandung ada satu desa di Bandung itu tidak boleh diberikan HP kepada anak usia sekolah. Semuanya mengamal, aman dan netral. Karena sepakat masyarakat memberikan sanksi, dan itu sebelum sekarang. Ketika kami turun dari Tokyo dari OS dibanding Jakarta dan Kampung, ada rusak tak? Kenapa kita sepakat semua? Ada orang tua yang tidak sepakat. Jika ada peraturan Kampung didenda, bisa kita sepakat. Hanya guru berani, pemimpin guru berani, dan masyarakat berani lawan. Kenapa Jawa Barat bisa menerapkan tidak boleh berkeliaran anak-anak belajar? Oh, di belakang. Sekarang diterapkan. Maka tentang orang yang berkuda, Pak Gubernur, Pak Pidi, Gubernur Ahmad Patiki, tidak boleh lagi jam 11 malam anak-anak belajar masih di walau lebih itulah untuk problem. Macam sebenarnya pikirin orang nak buat lebih malam dengan orang ini. Jangan sebenarnya buka dulu. Yang berarti orang ini mana terang. Bisa. Baik fikir ada tu barang mudah di ada. Dalam konteks pembelajaran kita disiplin kita. Ini kan dan sebagian guru-guru daerah sekarang mendaftar menjadi bahagian daripada program makan gizi gratis MBG. Guru daerah itu masuk pada daerah saya daftar itu. Bukan latihan mitra. Jadi budaya lukunya. Oh kayak itu. Budak panglima. Itu budak panglima itu. Kalau tak main. Iya budak panglima. Tidak. Dia tidak nak latihan badan. Si budak latihan apa? Budaya yang utama yang menjadi MBG ya. Lagi tiga di sana. Oh, sebenarnya. Kan ibu kalau disebut mobil ya. Oh, mana? Guru penetrasi. Tanya guru itu polima
Bisa. Ini tanya Aceh ada seorang yang sudah cerita. Ya Allah dalam lama dia orang anak ni Aceh, bukan Aceh nanti. Karena dia tidak akan tiba cara ubi kan itu yang ya lebih ubi kalau perubahan lah itu tahu. Ini kan keluarga. Belum kayak ini. Ini orang mana? Semua uang dengan apa? Itu yang problem. Coba. Mau buat dah dalam kita di itu. Kita ini orang gubernur Jawa Barat. Kita mau waktu ini ya waktu dengan data kan sama ni masyarakat sekarang kan kalau boleh betul dia dia anak kita mau mengenal hidup menentang usaha lain tempat permainan di Bogor apa itu menjadi undang-undang dan sesuai kan Pak. Karena betul, karena sobeknya gitu. Ya berupa. Nanya cek juga di mana. Perusahaan dari Kopak itu ada 10 di Kopak. Orang lain yang kita tercipta. Kopak kan orang tak pulau yang besar. Tidak ada yang dapat. Jadi demikian tempat mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan ditanya cetak melalui Sholat 822 Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya ada